Qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi wa utawi Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi ku al-ma'ruf wong kang den kenal. Dan kenal iku kondang bil Hakim At-Tirmidzi kelawan Syekh Hakim At-Tirmidzi As-Sufiyyi kena. Al-Ma'ruf bil Hakim At-Tirmidzi As-Sufiyyi sahibi Nawadiril Usul kang duweni kitab Nawadiril Usul. Walaisa lan ora ana sapa Muhammad bin Ali At-Tirmidzi wa ya Muhammad iku bi Abi Isa At-Tirmidzi sahibil Jami' Sahih di sing dimaksudkan Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi niki bukan Syekh Tirmidzi sing ahli hadis yang misalnya itu mempunyai hadis sahih rawahu Tirmidzi sana seniku. Bukan itu, tapi Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi As-Sufi gawe ngeten. Al-uswatu utawi maknane uswah fi rasuli atau ing dalem Rasulullah yang kemarin dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam Rasulullah ada uswatun hasanah bagi orang yang mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan selamat di hari akhir, dan orang yang selalu banyak zikir kepada Allah. Lah yang dikendaki dengan uswatun di situ apa? Bahwa di dalam Rasul itu ada uswah. Jawi Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi yang dikendaki dengan uswah iku al-iktida'u manut pikiran Rasul wal ittiba'u lan manut tegese manut li sunnatihi maring sepak terjangi Rasul wa tarku mukhalafatihi lan tinggal nulayani Rasul fi qaulin ing dalam pengucap au fi'lin utawa penggawe. Yang dikendaki dengan uswatun Rasulullah menjadi uswatun hasanah artinya Rasulullah itu menjadi panutan. Yang berarti kita harus selalu mengikuti kepada beliau di dalam sepak terjangnya. Sunnah itu diarani sepak terjangnya. Mergo yang dimaksudkan sunnah itu adalah siroh perilaku atau dakbun kebiasaan. Yang kemarin dikatakan sunnat itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dengan secara kontinu, muadzabah. Itu jenenge sepak terjang oleh maknane saiki ngoten. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dengan secara kontinu terus menerus, seperti salat rawatib beliau gak pernah ninggalno, salat witir gak pernah ninggalno, itu namanya sunnah. Kalau hanya melakukan 1 kali 2 kali itu namanya tidak ya, ini sering ngelakoni tapi nggak kontinu, itu namanya mustahabun, donatbun. Kalau tidak pernah melaksanakan tapi dengan diakomodir dengan dalilnya beliau, misalnya kalau kita sekarang itu baca sholawat terus sallallahu alaihi Muhammad sedina ping 1000, itu namanya tatawu. Kurang Kanjeng Nabi enggak pernah baca sholawat 1000 sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali ini ora enak. Iki jenenge tatawu. Nah di Arab mutatawwa itu maknanya kiai, syekh, panutan wong sing ditaati. Lah ini satu mengikuti sunnahnya, kedua tidak bertentangan, dan inti daripada
hukum-hukum siasah yang sebagaimana didhawuhna oleh Imam Syafi'i la siyasata illa ma wafaqa syar'u. Tidak ada siasah kecuali mengikuti syariat, sama dengan syariat, cocok dengan syariat. Yang dikehendaki cocok itu yang penting nggak bertentangan, bukan berarti harus ada dalil secara tekstual. Lu kenapa? Kok tidak harus ada dalil secara tekstual? Kalau harus dengan cara tekstual itu nanti banyak dianggap sahabat-sahabat melakukan kesalahan. Yang paling besar termasuk Sayyidina Utsman membakar Al-Quran seluruh dunia dikarenakan terjadi pembacaan Al-Quran yang sangat mengalami perbedaan yang sangat tajam sehingga saling menyalahkan satu dengan yang lain, mengkafirkan satu dengan yang lain, dan kemudian beliau memerintahkan Quran dicabut kembali. Terus beliau memerintahkan pada Zaid bin Tsabit untuk menulis Al-Quran yang ada di tangan Hafsah dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, terus ditulis dengan 6 tulisan. Dan itu tidak diperbolehkan siapapun membaca Quran, menulis Quran kecuali dengan itu. Jadi gak pernah diperintahkan Rasul. Gak pernah dilakukan Rasul, juga gak pernah diperintahkan Rasul. Jangankan itu menulis pembakaran Al-Quran, penulisan Quran itu saja tidak pernah dilakukan oleh Rasul, sehingga terjadilah perdebatan yang tajam antara Abu Bakar dengan Umar ketika setelah perang dengan Musailamatul Kadzab. Banyak beberapa orang-orang hafidhul Quran yang gugur. Di situ ada 70 hafidhul Quran. Sehingga Sayyidina Umar itu mengkhawatirkan kalau nanti Quran hilang, kalau hafidhul Quran terus habis, wah ini nanti Quran nggak bisa membaca Quran. Kemana, di mana mereka harus cari Qurannya. Akhirnya beliau memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar yang waktu itu, atau meminta kepada Abu Bakar yang waktu itu menjadi khalifah untuk menulis Al-Quran. Lah Abu Bakar menjawab, bagaimana saya bisa melakukan apa yang tidak pernah diperintahkan Rasul dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Akhirnya terjadi musyawarah berdebat itu sampai 3 hari, yang kemudian Abu Bakar menerima untuk menulis. Dan ketika itu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit sebagai katibnya Rasulullah, sekjen atau sekretaris jenderalnya Rasulullah pada waktu Rasulullah masih ada, agar Zaid bin Tsabit untuk menulis Al-Quran. Zaid bin Tsabit itu juga menentang. Nah, ini merupakan politik. Geniku maka nafilan au fitan lil ma'alil lil maslahah. Segala suatu perbuatan atau perkataan yang di situ aqrabu ilal maslahah atau aqrabu ila shalah, mendekati pada maslahah atau kemaslahatan. Ini termasuk disebut dengan politik. Nah ini kalau di situ kata uswah tersebut harus ada dalil tek, wah ini nanti banyak beberapa sahabat yang keliru. Di antaranya sahabat Abu Bakar dalam waktu khalifahnya telah merangi kepada orang-orang yang tidak menerima, tidak mau membayar zakat. Karena mereka menganggap bahwa zakat itu diwajibkan ketika zaman Rasul saja, yang juga dianggap sebagai pungli maksud. Akhirnya diperangi oleh Bakar. Ini juga termasuk sebagai politik yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak bertentangan dengan syariah, walaupun tidak ada perintah langsung dengan syariah.
Termasuk Sayyidina Umar membuang Al-Hujjaj. Di mana Al-Hujjaj itu dibuang oleh Sayyidina Umar yang dia tidak bersalah sama sekali. Karena Al-Hujjaj itu orang yang ganteng yang sehingga banyak wanita-wanita di negara Madinah niku terfitnah dengannya. Akhirnya dia bertanya, "Wa ma dzambi ya Amirul Mukminin? Saya dibuang ini apa dosa saya?" Jawabnya, "Laisalah kadzan pun baina dzambi ana." Kalau kamu tidak punya dosa, tapi yang punya dosa itu saya. Karena kenapa saya tidak perlu lima dalam tahassun alaika bimakan khasin. Kenapa tidak memberikan penjagaan kepada engkau pada tempat yang tertentu? Akhirnya disitulah dianggap dia bersalah sendiri, kata Sayyidina Umar. Saya yang bersalah. Ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jangan terus kalau tidak dilakukan Rasul, tidak perintahkan Rasul dalam bid'ah, itu jangan, sangat kerdil. Wa alil Hasan al-Basri lan niku diriwayataken sing Hasan Basri, inna aqwaman temasne inna aqwaman. Inna aqwaman temasne pira-pira kaum. Iku kaulu dawuh sapa aqwaman. Inna nuhibbu. Inna temasne ingsun niku nuhibbu demen ingsun Allah taala. Wa anzala maka nurunaken sapa Allah taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Menurut Syekh Hasan Basri, seorang tabi'in menceritakan turunnya ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ini karena ada masyarakat kaumiyah, masyarakat golongan yang mengatakan inna nuhibbullah, saya cinta kepada Allah. Lalu Allah menurunkan seperti ini, cinta itu enggak bisa diungkapkan hanya saya cinta. Gombal mungkin yo kalau saya cinta itu nanti jenenge rayuan gombal. Tapi yang penting kediri kotane sing jadi nyatane, tampakkan implementasinya. Kalau cinta yang dimaksudkan hati mencintai, ini laisan khotoban bihi, tidak bisa dikhitobi. Karena masalah cinta itu merupakan anugerah dari Allah, laisa lana jalbun wala daf'un. Bagi kita tidak bisa untuk menolak dan tidak bisa untuk menarik di dalam masalah urusan cinta, karena itu amrun fitriyun. Amrun fitriyun al-qawlah abdahu, yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yang dimana cinta yang mailul qalbi itu biasanya terjadi karena proses satu melihat, mengetahui. Makanya orang tidak tahu tidak kafir, orang yang tidak tahu tidak kenal tidak akan sayang. Dan mengetahui itu bisa dengan cara melihat, mendengar, merasakan, mengicip. Rasanya enak atau meraba, diraba kok enak. Yang sehingga dengan itu akhirnya menjadi khotir. Setelah mendengar itu akhirnya menjadi khotir, kerentek, punya keinginan. Khotir ini kalau dipelihara akan menjadi mailul qalbi, condongan. Yahin, menjadi hanin. Menjadi hanin, menjadi dorongan cinta dalam hati. Perlu diketahui kerenteknya hati, kerentek yang ada di dalam hati juga hanin ini tidak dikhitabi oleh Allah Ta'ala, enggak berdosa. Kenapa enggak berdosa?
Karena memang amrun fitriyun la yakunu linnasi tabun wala jalbun. Jadi laisa min qudratil khalqi jalbun wala dafun. Nah ini kan Nabi dawuh fi min ummati ma jara bi qalbi malam ya'mal aw yatakallam. Apa yang digerakkan di dalam hati rasa cinta itu diampuni oleh Allah selama tidak dikatakan, tidak diimplementasikan, tidak bisa dikatakan dan tidak dikerjakan. Mulanya mencintai istrinya orang lain itu tidak berdosa selama tidak diimplementasikan dengan kata-kata, tidak diimplementasikan dengan perbuatan. Kalau sudah diimplementasikan dengan perbuatan atau kata-kata, dosanya itu bukan cintanya tapi usilnya itu, menurut usilnya itu. Ketemu cinta kepada Allah yang dikehendaki bukan cintanya dalam hati, tapi yang dimaksudkan implementasinya apa? Gini ku didhawuhi kalau Gusti Allah, fattabi'uni. Itu yang dimendaki dengan cinta kepada Allah diimplementasikan dengan mengikuti kepada Rasulullah sebagaimana hadis qudsi, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Siapapun yang terus-menerus kontinu melakukan kesunatan, mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan kesunatan, maka aku cintai. Dawuh Allah. Loh, tengeriku. Seperti sombong itu nggak bisa kita tolak. Karena perbuatan hati, tapi yang dikhitabi adalah satu, ketika kita punya hati yang merasa sombong semacam itu harus tidak suka. Nomor loro, jangan diimplementasikan dengan penghinaan, dengan kata-kata yang geledek, gembleger, Nah, itu yang nggak boleh. Ngoten lho. Waru yalan diriwayataken apa anal ayata temesne ayat iku nuzilat den turunaken apa si ayat fi Ka'b bin Ashraf. Yang dalam Ka'b bin Ashraf seorang Yahudi juga asali. Orang asali pancen wong apa itu namanya ancen wong Yahudi. Iki sing termasuk yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Yang mereka itu mengatakan mana yang baik, apa saya apa Muhammad. Ini Ka'b bin Ashraf wong Yahudi. Wa ashabilan kawan-kawani Ka'b bin Ashraf, Ka'b bin Akhbar niku anak Yahudi yang masuk Islam. Ka'b bin Ashraf niki wong Yahudi terus munafik. Iman dengan ayat-ayat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad yang cocok dengan keinginannya, tapi kalau yang tidak mau nggak cocok, nggak gelem. Dia tidak pernah mau menyebutkan sifat-sifatnya Muhammad yang diturunkan pada orang Yahudi dalam kitab Taurat. Ka'b bin Ashraf. Ka'b bin Akhbar malah terang-terangan dengan mengatakan annamani abi Taurata inna sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata bi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyu akhiruz zaman ana maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinati wa sultanuhu bisyam yakushu sya'rahu wa yakazuru ala wasadih yakunu khairul anbiya'i wa ummatuhu khairul umam. Niku Ka'b bin Akhbar koru padha ngroweng sepese Ka'b bin Ashraf ashabu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh wa nahnu asyaddu hubban lillah. Ngarani la nahnu abna Allah, aku iki putra-putrane Gusti Allah.
Tapi kata majas yo enggak masalah, bukan mengerti hakikat. Seperti kami putra Indonesia, masa pernah Indonesia ngelahirin awakmu loh, kena. Kami putra Indonesia. Kami putra putri Nahdlatul Ulama, kapan NU ngelahirin awakmu? Ora apa-apa. Kami putra-putra Bayi Hasyim Asy'ari, putra-putri Bayi Hasyim, kapan Bayi Hasyim Asy'ari ya? Ora apa-apa, putra santri. Nah ini keluarga niku ana keluarga bil nasab, ana keluarga bil ilm. Wa khiba'uhu lan biro-biro kekasih Allah. Maka binasro nahnu abna Allah wa nahnu akhibba wa nahnu asyaddu luwih banget apane hubban demen inilah saya paling mencintai Allah. Langsung digesah ditegesi karo Gusti Allah fa anzala nurunaken sapa Allah taala ayat rodgan krana nolak li zalikal qauli maring mengkono-mengkono omongane Ka'ab bin Asyraf. Wa fi hadisin rawahul al-Irbad bin Sariyah fi mau'idatin nabi kang tetep ing dalem mercelakaken mau'idai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu rupane temen Kanjeng Nabi ku kola dawuh Kanjeng Nabi. Wa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Makanya karena Rasulullah mengatakan sunnati sunnatul khulafa'ir rasyidin, bahkan di dalam dalil yang jelas maneh geniku ittadu bi Abi Bakrin wa Umar. Makanya kita melakukan sholat tarawih 20 rakaat ini mengikuti hadis Rasul ittadu bi Abi Bakrin wa Umar. Demikian pula melakukan politik mengikuti Sayyidina Umar yang membuat Nasrun bin Hujjaj. Nasrun bin Hujjaj itu dilegalkan oleh Rasul mengikuti Ka'ab bin yang kenal Sayyidina Umar berarti mengikuti Rasulullah. Assalamualaikum netepana sira kabeh bisunnati kelan sepak terjang ingsun kaya ora penak sepak terjang terjang jane kaya pencaan ae. Kelakuan ingsun wa sunnatul khulafa ilang kelakuan pira-pira wong kang ganti arasidina pira-pira kang oleh pituduh kabeh. Aduh padha nyokota sira. Genggamlah erat-erat akhire meletus satu sing yang hijau meletus berani sing ngejur sing meletus ya. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya begini ya. Ada merah, kuning, hijau. Kupegang erat-erat niki adu alaiha bin nawajib. Kemudian bawonku semeletus yang hijau tawar. Niki jenenge itu di rat-rat ini adu alaiha bin nawajib. Aku pegang erat-erat nih, dicokot temenaran, alias digigit. Siapa yang apa itu macam-macam akan saya gigit sendiri. Saya sudah mulai tahu. Ini kira binawajib kelan piro-piro untu bam. Beto karo untu bam karo untu bom. Lah untu bom itu untu apa? Untu sing ora tau sikatan iku untu bom. Mergo lek pasan mangap wong padha wedi. Wa yakum lan wedi sira kabeh ngawak sira kabeh wa muhdatsatil umuri lan ing pira-pira pembaruan perkara. Pira-pira perkara kang den nyar-nyari. Perkara baru. Fa inna kullu muhdatsatin maka temesune saben-saben perkara kang den nyar-nyari den wujudaken setelah Kanjeng Nabi ku bid'atun bid'ah.
ailuhotan. Di perkara yang baru niku termasuk bid'ah adalah bid'ah luhotan, bukan bid'ah syar'an. Wa kula bid'atin lan sebagiane bid'ah iku dolalah. Sesat. Jadi tidak semuanya bid'ah, karena kalau semuanya itu gak pas. Kecuali kalau diartikan bid'ah syar'an. Bid'ah syar'an itu berarti kula muhtasatin akeh-akeh perkara kang den nyari-nyari ku bid'ah. Gini ku lek ora cocok karo aturan agama. Gini ku yang didhawuhna karo Kanjeng Nabi, man ahdasa fi amrina ma laisa minna, ay ma laisa fi dinina, bukan ma laisa minna itu dari Rasul, tidak dari agamanya Rasul. Wa kula bid'atin dolala waruyan jenataken anu sing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ana temene Kanjeng Nabi qol Al-Qur'an sokbun mustas'abun ala man karihahu. Al-Qur'an iku utai Qur'an iku sokbun angel mustas'abun kan den wilang-wilang angel alaman ing atase wong karihahu kang ora seneng to sengit sapa maneh Qur'an. Kok ora nang wangil macane kok wangil ngapen ae. Lumajane kowe gak seneng. Kalau senang kepada Al-Qur'an gampang. Jauh dimanapun menjadi dekat karena suka. Kemanapun kau pergi, aku akan ikuti walau ke langit 7. Lha sapa sing kate langit 7 niku jenenge cinta, niku kemanapun jadi ringan. Quran iku angel dimaklakoni yo angel, tapi alaman karyaku ngatasi wong sing gak seneng. Wong sengit. Sengit itu iseng-iseng tapi iseng sedikit. Fa inna wis wa utai Quran iku al-hakam kang ngukumi. Lah kita menghukumi dengan Al-Quran harus menghukumi dengan hadis. Dikarenakan yang menjelaskan makna Quran itu adalah hadis yang didhawuhna oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala. Walaqad arsalnaka litubayyina lin-nas, untuk tabayyun, untuk memberi kejelasan nang menungso niku dengan hadis. Siji. Nomor loro, apa yang ada di dalam hadis baik itu bacaannya, perbuatannya, perkataannya tidak lepas dari arti Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Saya tidak pernah mengucapkan karena berdasarkan emosional hawa, karena berdasarkan emosional. In huwa illa wahyun yuha, tapi semuanya niki berdasarkan wahyu. Berarti menerjemahkan atau mengkaji wahyu. Kalau demikian apa yang telah dilakukan Rasul sebagaimana katakan lakum Rasulullah uswatun hasanah, berarti dari Allah. Dan yang dikatakan Rasul diantara ini iqtadu bi Abi Bakrin wa Umar, mengikuti Umar, mengikuti Abu Bakar, mengikuti Rasul berarti mengikuti Allah. Kalau demikian bagi orang-orang Syiah yang menuduh Abu Bakar sebagai perampok, nah, itu yang kita maklumi. Kalau kita tahu sejarah niku, ya kita akan tidak begitu bias menyalahkan kepada mereka walaupun toh itu salah. Karena memang dari golongan Syiah yang menuduh Abu Bakar
sebagai perampas jabatan itu karena dari keturunan habaib Rasulullah. Setelahnya wafatnya Rasulullah, buru-buru namanya Sa'ad bin Ubadah dengan 6 orang sahabat Ansor kumpul dalam Saqofah untuk membaiat pada Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah yang memimpin Sayyidina orang-orang Ansor, dengan harapan di dalam sahabat Ansor ada presidennya sendiri, di dalam sahabat Muhajirin ada presidennya sendiri. Itu Rasulullah baru wafat, belum sampai dikebumikan. Karena hal itu sangat mendesak, hal yang sangat urgent dan hal yang sangat sensitif. Akhirnya pertemuan Sa'ad bin Ubadah itu didobrak oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Seraya mengatakan, nahnul umara wa antum musara ala immatu min Quraisyin. Kami inilah yang jadi pemerintahan, pimpinan presiden dari sahabat Muhajirin, sedangkan Ansor hanya bisa menjadi gubernur, menjadi menteri. Karena alimah min Quraisyin, pimpinan yakni presiden dari Quraisy. Dan akhirnya waktu itu Sayyidina Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar untuk dibaiat menjadi presiden. Tapi Sayyidina Umar menolak, malah justru membaiat kepada Abu Bakar. Dan disampaikan kepada orang-orang apakah ridho dengan kepimpinan Abu Bakar. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana saya tidak ridho dengan urusan agama, urusan dunia yang dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh Rasulullah memimpin di dalam agama. Yaitu ketika Rasulullah masih dalam keadaan sakit, yang ditunjuk menjadi imam pengganti Rasul adalah Abu Bakar. Ini memberi sinyal berarti Abu Bakar diizinkan untuk meneruskan. Akhirnya Abu Bakar dilantik. Lah sayang dalam hal ini tidak sempat untuk mengundang para dzurriyyah. Ini secara emosional wajar, tapi secara agama tidak wajar. Sekarang ada pondok pesantren besar yang dikelola oleh kiainya yang berkarismatik. Kalau tidak ada karisnya ya karek kiai matik. Kiai matik ini berarti ya kiai yang otomatis ya. Tidak perlu soro langsung tadi kiai. Kiai ini kiai matik. Nah sekarang itu banyak kiai matik. Nah, kiai matik itu gak pernah ngaji, gak pernah apa. Pokok yang penting pinter administrasi, membuat pondok pesantren itu banyak duitnya. Gaya pesantren dengan sekolahan, mengundang beberapa guru untuk menjadi kepala sekolah dan pengurus pondok. Nah, ini punya santri 500 ini awak wis leha-leha wis dicukupi. Nah, dia gak perlu ngaji, sing ngaji poro guru-guru yang dibayar. Iki jenenge kiai matik. Rono karisi kae enek. Nah, mesti karismatik, karisi kae enek karek matike. Ah, masya Allah. Nah, disitulah saiki ono pondok sing kiyaine karismatik terus kiyaine sedo wafat. Setelahnya sedo terus buru-buru santri senior mengadakan pertemuan untuk menunjuk siapa pengganti kiai. Dzurriyyah gak dihubungi. Lah ini kan minal wajarin. Minal wajarin itu artinya ya dalam emosional agak wajar, yang kemudian dia marah sehingga Abu Bakar dituduh perampok jabatan.
Ngoten. Secara agama enggak, Rasulullah ridho kok itu kan. Makanya dia yang mengatakan yang berhak itu bukan Abu Bakar, Sayyidina Ali. Karena memang yang dari jalur nasab. Dan memang menantu Rasulullah, samping menantu Rasulullah itu ada jalur nasab. Sepupunya Rasulullah. Lebih pas. Makanya selalu mendengungkan yang berhak itu Ali. Bahkan mengatakan Ali adalah pengganti Rasulullah. Sampai mengatakan wahyu aslinya kepada Ali. Semua ini barang. Makanya yang dalam bait-bait yang ada itu selalu memuji-muji kepada Ali. Termasuk di antara ini li khamsatun nudfi bihim haral waba'il hatimah, itu juga dari Syiah. Termasuk yang dari golongan Syiah karena memuji-muji kepada Sayyidina Ali seperti yang dinyanyikan oleh Al-Haddad. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Pengen ya? Niku Al-Haddad niku Syiah. Ini Ali karo lho. Tapi jangan dikatakan kalau ada memuji Ali itu Syiah. Syiah itu banyak mujinya Ali. Nah ini terus kesalahan yang akhirnya dengan itu Gus Paha akan kepleset yang mengatakan pengarang Diba, pengarang apa itu jenenge Burda, Burda Diba itu adalah orang Syiah. Karena memang dalam Diba itu yang di ahlu baitil mustafa tuhuri amanul adifadzakiri syubihul bil anjumin tuhuri mislama qad ja'a fi sunani. Enggak ada memuja Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Tapi jangan dikatakan kalau tidak memuja kepada Umar Abu Bakar itu Syiah. Ya itu memuja di dalam yang lain, tapi di dalam ini karena koridornya adalah ahli bait. Faman maka utawi sapane wong kuwi istamsaka lamun cecekelan sapa man bi hadisi kelawan hadis ingsun dawuh ingsun au wa fahimau lan mahami sapa man ing hadisi wa hafidholan ngapalaken sapa man ing hadisi jaa moko teka sapa apa hadis jaa kang moko teka sapa man ma'al Qur'an sertane Al-Qur'an. Loh, Quran niku angel. Quran yang menghukumi. Siapa yang berpegang teguh dengan hadisku atau memahami hadisku, menghafalkan hadisku, berarti ja'a ma'al Quran. Berarti dia datangnya bersama Al-Quran karena hadis tidak lepas dari Quran. Wa man tasabani wong kutahawana lamun gegabah sapa man bil Quran alias gegabah niku kegampang niku ya meremehkan. Wa hadis lan hadis ingsun khusira moko kapitunan sapa man. Kapitunan niku menyesal. Tapi dibilangi tak perlu kau sesali. Tak perlu kau tangisi karena suratan darinya itu menyesal menjadinya. Dunia wal akhirah. Umir itu perintah orang umir itu dan perintah sapa ingsun. Amar tu perintah ingsun umati ing umat ingsun ayakhudhu. Yen to ngalap sapa umati biqauli kelan pengucap ingsun.
wayuti ulan taat sapa ummati amri ing perintah ingsun wayat tapi ulan manut sapa ummati sunnati ing sunat ingsun ing kelakuan ingsun. Kanjeng Nabi dawuh, saya perintahkan umatku untuk mengambil perkataanku, mengikuti pada perintahku, mengikuti pada sunnahku. Barang siapa ridho dengan perkataanku, paman maka tasapani kura dia ridho sapa man bikauli kan pengucap ingsun, waqad radiya maka teman-teman ridho sapa man bil Quran. Siapa yang ridho dengan perkataanku berarti ridho dengan Al-Quran. Wa man tasabani rohiba lamun sengit sapa man an sunnati. Arti rohiba niku lek makna lafaz setelahnya itu an ini bermakna sengit. Kalau rohiba itu dari fi niku berarti man rohiba fi sunnati berarti maknane demen. Wa man tasani rohiba lamun sengit sapa man an sunnati falai sama korana sapa man iku mini saing golongan ingsun. Siapa yang tidak suka pada kesunatanku maka tidak tergolong ingsun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam amalun tay amal qalilun kang titik min sunnatin saking kesunatan fi sunnatin dalam netepi kesunatan iku khairun bagus min amalin kasir fi bid'atin kang tetep ing dalem bid'ah. Mulane sampeyan kunut Kanjeng Nabi, Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait ila akhirih. Walaupun sedikit itu lebih baik daripada kunut yang lain. Allahumma fa'adil bala wal waba wa ghina wa ta'una wa purus corona. Ditambahi apa tapi lain diganti aja. Bahkan lebih baik daripada kunutnya Sayyidina Umar. Allahumma a'izzal islam muslimin wa adzibil kafarat wal musyrikin. Ngoten. Kenapa? Karena ada unsur mutaba'ah. Surat Maghrib rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad lebih baik daripada kamu baca surat Baqarah. Karena mengikuti Rasulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Oke. Al-mutamasiku ta'i wong kang secekelan bisunnati inta fasati umating dalem mari kalane rusai umat ingsun iku la iku tetep kadhe man tamasakan mah al-mutamasik lagu iku tetep kadhe al-mutamasik ajrumiati syaitin utawi oleh ganjarani wong 100 kang mati syahid. Mergane zaman akhir sing kaya ngeten iki tamasuk dengan sunnati sangat repot. Zaman edan ora kumana. Masa niki nek ora kowe saiki sumbangan teko DPR saka pemerintahan iki ora dikorupsi, ora gelem gak oleh dikorupsi yo gak dapat sumbangan. Korupsine 30%, 40% negara. Nah, itu kuwi barang haram kabeh. Lek ora gelem barang haram ngono kuwi ora oleh, repot wae. Ancor peser tenak, ancor pesena telur. Duit entek, duit entuk enteng. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qad ji'ala teman-teman den tekaken apa bimaktubin tulisan minat Taurah fi katafin kana katafin ing dalem fi katifin fi katifi kafaihi ing dalem potongane balunge dalam aku epek-epek ingsun bikomin kelan kaum hamkon kang apane hamkon kumprungi wadolalan lan kesasari apa sing tumeka apa ayar gopu ento sengit sapa kaum amasanging perkara sakang teka biklan mah kon kemas sapa nabi-nabine kaum ila ghairi nabihim maring liyane nabine kaum au kitabin do kitab ghairi kitabihim kang saliyane kitabe kaum walau kana senajan ana sapa Musa iku walau kana mun ana sapa Musa Nabi Musa khayane si urip lama wasaahu
mongko ora ngekei mongko ora napa jembari ing Musa apa ila tiba yang ing manut ing ingsun. Umpama Nabi Musa seenak mesti manut ing ingsun. Karena Nabi Musa itu merasa kalah dengan umatnya Muhammad. Wa sabakoran dadi dingin apa koriban khalifare apa makna mutaba'ah fi kalamil hakim at-Tirmidzi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.